Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Mas Patrick Georgi, Research Analis FAC Sekuritas Indonesia. Dan berikut kita akan simak rekomendasi saham pilihan analis yang sudah kami rangkum dalam data grafis berikut ini. Yang pertama pemirsa direkomendasikan oleh Mas Patrick adalah INKP buy dengan posisi support 6.550, kemudian ada resisten di 6.900. Selanjutnya pemirsa ada Tekim buy dengan support 5.850, resisten di 6.050. Kemudian BMRI pemirsa. Ya, kami koreksi pemirsa yang tampil di layar ini bukan saham pilihan yang terupdate pemirsa ya, dan kami sampaikan kembali bahwa yang direkomendasikan adalah INKP, kemudian Tekim, Bank Mandiri, dan juga ada BRIS pemirsa ya. Dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Patrick membahas rekomendasi saham-saham tersebut. Nanti kami tampilkan kembali pemirsa ya. INKP, Anda rekomendasikan buy Mas Patrick. Dan ada support tadi ya di 6.550, resisten di 6.900. Ada range yang cukup lebar. Benar sekali Mbak Prisa, karena memang untuk INKP ya. Untuk INKP ini kita lihat dari sisi pergerakan trennya itu untuk short termnya dia sudah terlampau di bottom ya, sudah di bottomnya dia, dan kita lihat ada potensi untuk mengalami rebound sebenarnya untuk INKP. Memang takes time aja ya untuk INKP, karena kalau kita lihat MACD dan juga stokastiknya juga dalam kondisi yang juga oke gitu ya untuk mengalami kenaikan. Tapi memang perlu kita cermati resisten-resisten penting yang harus ditembus terlebih dahulu ya. Di sini ada resisten penting di level 6.900 yang kalau kita lihat untuk INKP ini harus ditembus. Dan jika memang level ini bisa ditembus di level 6.900, maka INKP bisa bergerak ke level 7.100 sampai dengan 7.200. Tapi jika memang INKP gagal untuk menembus level 6.900, maka level 6.550 bisa kita jadikan support terlebih dahulu ya. Karena memang level 6.550 ini cukup solid juga untuk pergerakan dari INKP itu sendiri. Baik, INKP-nya ini masih ada resisten di 6.900, tapi Anda katakan supportnya adalah di 6.550. Kalau ingin masuk lebih baik di kisaran level berapa? Oke, kalau kita lihat sekarang level 6.700-an ya. Level 6.750 dan juga level 6.600 itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita memang mau ngejar harga sekarang, saya rasa di level 6.850 bisa kita pertimbangkan gitu ya. Karena memang untuk INKP ini sifatnya lumayan short term ya. Dan juga kalau kita lihat ada potensi juga dia melemah terlebih dahulu karena targetnya cukup lebar di level 8.700, jadi level 7.200-an gitu ya untuk INKP. Baik. 7.200-an ada target price lagi 7.200 asal mampu break di 6.900 ya. Betul. Baik, selain INKP biasanya tidak ketinggalan ada Tekim dan memang juga Anda merekomendasikan Tekim di sana. Apa sih yang paling menarik dari sektor ini, Mas Patrick? Kalau kita lihat memang sektor ini belakangan ini kan cukup menarik ya, cukup atraktif karena kita lihat dari sisi pergerakan harga komoditasnya ya, dimana pulp global sendiri memang kenaikannya cukup konsisten untuk beberapa pekan terakhir, dan kalau kita lihat memang sentimen ini itu lebih ke arah short term sebenarnya karena dari sisi demand-nya belum begitu bisa menyerap secara optimal. Tapi kalau kita manfaatkan untuk trading, saya lihat itu masih cukup reasonable ya, masih cukup oke, bisa kita manfaatkan gitu untuk sektor industri ini. Baik. Dengan posisi-posisi yang bisa dicermati ada support di 6.550, resisten di 6.000, support di 5.850, kemudian resisten di 6.050 ya? Betul. Baik, kemudian ada target price juga seperti INKP? Untuk target price-nya jika memang nanti Tekim bisa menembus resist 6.050, kita akan coba lihat targetnya itu ada di level 6.200 sampai dengan 6.250 ya untuk Tekim itu sendiri. Baik, 6.250. Betul. Oke, entry price di level? Kalau kita lihat di harga sekarang sebenarnya di level 5.900 sampai level 6.050 bisa kita pertimbangkan ya untuk bisa masuk. Baik, itu dia level-level untuk masuk ya. 5.900 sampai 6.050. Oke, bagaimana dengan saham berikutnya Anda merekomendasikan Bank Mandiri? Kenapa Bank Mandiri dari BBRI mungkin atau BBNI? Karena kan BBRI juga kenaikannya kemarin cukup signifikan di atas 3% begitu ya. Tapi Anda lebih pilih di sini BMRI dan BRIS. Kalau kita lihat sendiri memang untuk Bank Mandiri sebenarnya
untuk Mandiri ataupun BRI sebenarnya kedua-duanya tetap bagus ya. Tapi kalau kita lihat Mandiri di pekan terakhir saya lebih lihat dari sisi foreign flow-nya ya. Walaupun memang BRI di hari kemarin foreign flow-nya cukup tinggi sekali gitu. Tapi kalau kita lihat berkaca dari pekan kemarin foreign flow dari dari ketiga bank himbara ini yang paling konsisten masuk asing konsisten masuk melakukan inflow itu dari BMRI itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikalnya juga sudah menembus resistennya dia juga gitu ya. Dan kalau kita lihat ada momentum perbalikan arah di situ. Itulah kenapa saya lihat BMRI ini menarik gitu. BRM, oke, Bank Mandiri ini menarik begitu ya, sampai Betul. belibet ini. Ada support di 5.750, resisten di 6.150 ya. Betul sekali. Oke, target price-nya di 6.500. Baik, itu dia untuk Bank Mandiri. Entry di posisi Kalau untuk Bank Mandiri kita lihat level 5.900 sampai dengan 6.050 sebenarnya masih worth it ya untuk kita ambil karena memang untuk Bank Mandiri ini kan kita bisa manfaatkan untuk mid to long term ya baik. untuk ini. Oke, untuk BRIS seperti apa? Untuk BRI sendiri memang kalau kita bandingkan dengan beberapa big caps memang dari sisi foreign flow asing nggak begitu terlalu matters ya untuk pergerakan saham BRIS. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, pergerakan BRIS ini sudah kita lihat punya potensi untuk melakukan pembalikan arah gitu ya dengan MACD-nya juga dan juga stokastiknya juga cenderung mengalami uptrend gitu ya. Jadi kalau kita lihat di posisi sekarang potensi untuk mengalami penguatannya cukup besar gitu ya untuk BRIS. Baik, dengan entry price di level Kalau kita lihat di harga sekarang level 2.780 sampai dengan 7.720. Jadi kita harapkan ada sedikit pelemahan terlebih dahulu untuk ke BRIS. Tapi memang jika memang BRIS-nya cenderung stagnan ya di harga sekarang, level 2.800 bisa kita pertimbangkan. baik, itu dia rekomendasi saham pilihan dari Anda, tapi keputusan investasi kembali lagi ke Anda ya. Dan sebelum kita akhiri Mas Petri, kita akan melihat update ya dari pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan memang sudah menguat lagi 0,62%, cukup signifikan atau 41 poin ke 7.211, penguatan yang cukup signifikan. Sambil kita melihat ini update-nya pemirsa ya, beberapa saham yang menjadi top gainers dan juga top losers, ada Telkom kita lihat di sana pemirsa, kemudian ada BBNI, ada Cuan, ada Bumi pemirsa ya, dan sektor-sektor ini didominasi tentunya oleh penguatan seperti Tekno tampaknya yang berupaya untuk menjadi sektor penopang utama. Kemudian top losers adalah CBDK, Brand, Pani, dan beberapa saham lainnya. Sedikit tanggapan mengenai pembukaan yang masih optimis dari indeks harga saham gabungan. Oke, tentu saja ini merupakan kabar yang baik ya Mbak. Karena memang kita harapkan penguatan ini akan terus berlanjut. Tapi memang kalau kita cermati, ISG beberapa hari terakhir kan sudah sangat sulit ya untuk berada di atas level 7.200 gitu. Jadi kita harapkan hari ini kita bisa tetap bertahan di level 7.200 untuk kita bisa melanjutkan penguatan. Tapi perlu kita ingat memang untuk short term, sentimen dari pemaksaan suku bunga itu kecenderungannya lebih ke arah short term gitu ya untuk domestik kita. Jadi perlu adanya kombinasi dari kayak sentimen dari eksternal juga gitu ya. Terlebih lagi semisal nanti Trump ternyata kebijakannya realisasinya tidak sesuai ekspektasi pasar ya, atau lebih mild lah gitu ya terhadap pasar, sehingga itu akan pasti menguntungkan emerging market dan juga aset-aset berisiko yang lain. Baik, itu dia. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa dimanapun berada. Mas Patrick, terima kasih untuk sharing informasinya. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Prisa. Selamat pagi.